Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Eva Ramadan dengan NIM 241041110 dari Prodi Sains Informasi kelas C. Kali ini saya akan menayangkan jawaban saya dari ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya mendapat data dari kikil.com mengenai COVID-19 di Kota Jakarta 2020 sampai 2023. Ini tampilan Excel dan lanjut saja, kita langsung ke Postgres untuk membuat tabelnya. Create table. Sebentar. Create table. Saya namain data COVID Jakarta. Selanjutnya input serial primary key, lalu masukkan sesuai dengan yang ada di tabel Excel, tanggal dan varchar 100. Selanjutnya jam dan varchar 100, lalu tanggal dan jam varchar 100. Selanjutnya ada meninggal dengan varchar 100, lalu sembuh dengan varchar 100, lalu self isolation dengan varchar 100, lalu ada masih perawatan dengan varchar 100, lalu ada data total pasien dengan varchar 100, lalu ada data positif harian dengan variabel karakter 100, lalu ada data positif aktif dengan variabel karakter 100. Next, ada data pasien yang sembuh harian dengan varchar 100. Next, ada data pasien tanpa gejala dengan variabel karakter berjumlah 100. Setelahnya ada data pasien bergejala dengan variabel karakter 100. Dan yang terakhir, kolom untuk belum ada data dengan varchar 100. Oke, di run. Ada yang error. Itu ada yang lupa koma. Jangan lupa pakai koma. Jadi sebentar. Di data bergejala belum ada koma. Oke. Tabelnya sudah terbuat, jadi bisa kita preview dengan menuliskan select from data COVID Jakarta. Ketik koma. Oke, berikut merupakan
kolom-kolomnya. Lalu selanjutnya copy data COVID Jakarta. Dari semua informasi yang udah ditulis tadi, saya udah tulis di notes supaya mempermudah tanggal, jam, dan sebagainya. Lanjut. Selanjutnya kita ambil data yang sudah tersimpan di komputer. Nah, saya ada notes, copy, paste. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan membuka tabel. Select from data COVID Jakarta. Maaf, salah. Select from data COVID Jakarta. Oke, sudah terlihat berjumlah 1217 baris. Selanjutnya ke soal nomor 2A. Soal nomor 2A. Oke. Soal 2A kita akan membuat sebuah kolom baru, alter table data COVID Jakarta. Oh ya benar. Data COVID Jakarta, dan kita tambah add column nama kategori positif harian, varchar 1100, lalu update table data COVID Jakarta, dan set kategori positif harian, kategori positif harian sebagai titik utama. Lalu kita program apabila positif harian itu kurang dari 50, maka dikategorikan sebagai data rendah. Oke, next. Selanjutnya positif harian float berada di antara 51 dan 100, maka sangat tinggi. Selanjutnya else sangat tinggi. Kalau di atas 100 akan sangat tinggi. Oke, tinggi. Oke, N. Oke, sudah. Ada yang salah. Salahnya update data COVID Jakarta.
set kategori positif harian sebagai case. Ini kita ulang ya. Situen positif harian float kurang dari 50, maka kategori rendah. Lalu when positif harian float berada antara 51 dan 100, maka tinggi. Oke. Else sangat tinggi. Di atas 100 sangat tinggi. Oke. Kita end. Oke, data sudah update. Selanjutnya kita select from data COVID Jakarta. Oke, run. Ini bisa kita lihat datanya sampai 1217. Oke, udah bener. Selanjutnya kita ke nomor 2B. Ambil 50 baris pertama dan 3 kolom pada data. Oke. Kita kecilin. Oke, ini udah ada di kanan paling baru. Kita 2B, ambil 50 baris pertama dan 3 kolom pada data tadi. Oke. 50 baris pertama dan 3 kolom. Caranya kita select. Saya ngambil tanggal, data meninggal, dan data sembuh. Dari tabel data COVID Jakarta. Oke. Nah, sudah muncul 50 baris ya. Itu kita 2C membuat tabel kedua pada soal 1. Oke. Kita akan buat tabel baru. Caranya create table, namanya data COVID Jakarta 2. Select, milih tanggal, data meninggal, data sembuh, dan data total pasien. Total pasien
dari data COVID Jakarta atau data 1 yang ambil ID 100 sampai 200. Oke. Udah tanya, udah pernah. Sebentar, saya drop table dulu. Drop table data COVID Jakarta 2. Oke, kita ulang. Copy. Oke. Sudah berhasil dan select from data COVID Jakarta 2. Oke. Oke, sudah kelihatan ya 100 baris ya dan 4 kolom. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Lakukan connecting data dari SQL ke R, kemudian tarik table 1 dan 2C. Oke, langsung aja ini buat login, saya taruh di notes, copy, biar memudahkan ya. Langsung kita ke R, paste, dan berhasil. Oke, sampai tarik notes. Oke, berhasil login, habis itu tarik table. Oke, table soal nomor 3A. Keterangannya untuk connect ke data 1. Oke, data COVID-1 saya namanya 1 DB read table dari PostDB dan data COVID Jakarta atau data 1, data murni. Selanjutnya untuk connect ke data 2 atau nomor 2C, data COVID-2 namanya, terus DB read table dari PostDB dan dari data SQL data COVID Jakarta 2. Oke. Ini coba kita run. Oke, sudah muncul ya di kanan atas. Selanjutnya soal nomor 3B. Soal nomor 3B itu perintahnya untuk menganalisis deskriptif data 1, nomor 1 ya, yang dimana kita akan menggambarkan jumlah kasus positif harian selama 3 hari berturut-turut. Sudah ditentukan. Oke, lanjut data
data frame, saya milih tanggal 2024 bulan 1 tanggal 1, lalu next 2024 bulan 1 tanggal 2, and then next tahun 2024 bulan 1 tanggal 3. Oke. Positif varian C10 20 30, lalu oke, taran. Oke, sudah muncul tuh harinya. Hari ini sudah ditentukan. Analisis data. Oke, muncul analisis data ya. Walaupun double ya udah nggak apa. And next, kita ke soal 3C. Soal 3C. Soal 3C membuat kolom baru dan mengubah data numerik menjadi data kategori. Oke. Kita buat kolom baru, ngubah data numerik jadi kategori. Ada studio. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel baru dan mengubah data numerik jadi kategori. Oke. Oke. Sip. Ambil dari yang atas ya. Dari data 1. Oke. Udah. Data. Mengambil data dari data COVID-1, di mana data ini berisi sembuh harian, numerik, data sembuh harian, lalu data keseluruhan sembuh harian, saya namanya sembuh harian. Cut data sembuh harian dari kolom sembuh harian ya, ngambilnya. Terus itu kita breaks
300, 500, 1000, dan 2000. Dan yang terakhir 5000. Oke. Lalu kita beri labels dengan C, kategori rendah, lalu kategori sedang, G, nggak bisa, tinggi, bisa. Tinggi, oh, nah, tinggi, oke. Next ada sangat tinggi. Next ada ekstrim. Ekstrim. Oke. Lalu right sama dengan false. Lalu print data. Oke, sudah. Coba clean. Bikin ulang. Oke, muncul. Selanjutnya soal nomor 3B. Ini ada yang kurang ya. Soal nomor 3B tadi saya kelewat melanjutkan hitung statistik deskriptif per hari. Oke. Caranya adalah summary stats, data frame, lalu kita ke nilai rata-rata, min, data positif harian, RM, true. Selanjutnya median, data positif harian, null.rm is true. Maksimum, max, data positif harian, null.rm true. Lalu ada minimum atau min, data positif harian,
dot rm sama dengan true. Oke, tinggal kita print summary. Ya, tinggal print summary. Print summary stats. Oke, sudah bisa. Sudah. Oke, ada yang error ya. Ada yang error. Karena di bagian summary stats atau frame rata-rata. Keren semua. Oke, sama ya. Kalau di run semua, error di situ juga. Berarti yang error ada di rata-rata. Salah. Berarti ada yang kurang benar ini formatnya. Oh. Coba. Oke. Sebentar. Ini rata-rata. Berarti salahnya ada koma. Oke, masih ada yang error ya. Kita coba berarti ada kesalahan dalam penulisan. Data, coba. Oke, di sini deh. Coba ganti analisis data semuanya. Kita run. Oke. Median bisa, maksimum bisa, minimum bisa. Berarti di rata-rata yang salah ya setelah di itu analisis.
ternyata di rata-rata coba min. Coba di min. Oke, nomor 3B sudah ada ya, hari yang dipilihnya sudah muncul, tapi masih ada yang salah. Soal 3C. Oke, kita coba run semua. Ya, ada yang salah lagi nih. 3B itu udah bener ya. Sudah ada jawabannya. Nanti jelaskan kembali. Berarti di soal nomor 3C, kesalahannya berada pada, ini coba kita ganti dulu semuanya. Sembuh harian. Tetap. Berarti yang salah itu ke data, analisis data. Oke, yang atas berhasil, tapi yang bawah ada error lagi. Kita lihat errornya itu berada di dekat numerik ya. Oh, ini belum diganti. Coba. Oke. Setelah diganti, iya lagi-lagi error di pemindahan numerik. Sepertinya ya. Caranya itu kalau ini salah berarti analisis data. Salahnya di sebentar ya. Berarti titik salahnya berada di poin analisis data sembuh harian periksa rendah. Dia oke. Tiba-tiba bisa.
Oh, ternyata ada yang kelupaan. C, taruh C di sini. Ya, iya benar. Lupa. Lalu data sudah ya. Coba kita run. Oke, analisis data sudah. Sudah benar. 3C sudah. Ini data COVID-2. Lalu ini analisis data. Oke. Ada kategori keseluruhan sembuh harian. Nah, ini sudah nyambung berarti ya. Oke. Coba kita run lagi. Ini analisis data. Ini yang nomor 3B itu tanggal yang dipilih tadi. Kolomnya itu. Oke. Ini data COVID-1. Belum ditambahin kategori baru di R. Oke. Analisis data. Sudah betul. Oke, ini hari yang dipilih. Ini yang tadi sudah ditambahin. Oke, kita simpan dengan 24. Jangan. 1. Dan Neva Ramadan. Oke. Berarti mulai dari soal di SQL hingga ke R sudah terjawab semua. Sekian dari saya.